Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala aydan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama-tama dalam kesempatan ini, walaupun banyak para alim ulama, walaupun banyak para tokoh masyarakat, tetap yang pertama saya dahulukan penghormatan adalah MC. Kenapa? Karena yang berkuasa dalam acara ini MC. Betul nggak? Benar. Segede apapun jabatan dan pangkatnya dalam acara tergantung MC. Kata MC naik, kata MC duduk, maka mana MC-nya? Oh, MC. Iya, benar. Kalau tadi kata MC saya nggak suruh megang ini, kagak, saya duduk aja. Cuman kan ngeri kalau tadi saya nggak jadi berdiri, ngeri urusannya. Kenapa? Ngeri. Karena kalau nggak berdiri nggak dapat apa? Nggak dapat apa? Nggak dapat berkah. Kita doain mudah-mudahan MC panjang umur sehat walafiat. Yang kedua yang kita hormati, kita muliakan para tua kita, guru kita Al-Mukarram dari Haji Ahmad beserta keluarga besarnya. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Tidak lupa guru kita bersama Al-Mukarram, yaitu Kiai Haji Asep Saifuddin, pimpinan Pondok As-Salafiyah beserta keluarga besarnya. Kita doain mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Yang ketiga guru kita yang sedang berbahagia, yaitu Al-Mukarram Kiai Qaswini beserta keluarga besarnya. Kita doain mudah-mudahan Kiai Qaswini panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan kelancaran, disukseskan dan dikabulkan hajat-hajatnya, serta dijadikan nanti umroh yang mabrur, amin ya Allah ya Rabbal, beserta istri tercintanya pula mudah-mudahan dijadikan yaitu umroh yang mabrur, amin ya Allah ya Rabbal. Tidak lupa pula yang berbahagia, yaitu Bos Sugeng. Masya Allah, Sugeng Rawu. Kita doain mudah-mudahan Bos Sugeng panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan Bos Sugeng bersama istri menjadi umroh yang mabrur dan mabrurah. Tidak lupa pula qori kita yang memandangkan ayat-ayat suci Al-Quran, ya Ustaz Samin. Kita doain mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Oh kakaknya tadi, oh Ustaz Saudi, oh kakaknya mirip sih. Dulu, luar biasa. Saya mah mancing aja, ini rumah udah ngantuk apa belum? Kita doain mudah-mudahan Pak Ustaz Haji Saudi panjang umur, sehat walafiat. Masya Allah, ini abang adek semuanya juara nasional. Kita mudah-mudahan anak kita pun menjadi pintar membaca Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Segenap para alim ulama, para asatidz, aparatur pemerintah setempat, ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah kita senang
amin. Makanya siapa yang ingin cepat umroh ikut guru kita ke sana gampang, besok ikut dulu ke bandara. Tapi ongkos masing-masing. Mudah-mudahan berkahnya Walimatus Safar ini yang sudah ke sana bisa ke sana lagi. Yang belum ke sana mudah-mudahan dinasibkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang mana setiap umat Islam memiliki pengharapan yang sama, ingin ziarah ke Mekah dan Madinah. Betul apa betul? Karena bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu kata Nabi didirikan atas 5 dasar. Maka kalau ngomongin Islam kita jangan jauh-jauh, minimal 5 dasar yang disebut rukun Islam. Syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama kita menjadi muslim bagaimana menjaga mengamalkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua wa iqamis sholati, bagaimana selaku muslim mengerjakan sholat. Wa ita'iz zakati, yang ketiga bagaimana selaku muslimin target bisa mengeluarkan zakat, tapi zakat bagi orang kaya. Tapi mudah-mudahan kita dijadikan orang kaya. Amin. Tapi kalau belum kaya minimal kita perbanyak sedekah. Insya Allah sedekah membuat kita kaya. Apalagi sedekah sama guru kita Walimatus Safar, kita nyumbang, guru kita umroh, kita ngepelin. Insya Allah cepat kaya. Kaya apa? Kaya apa? Kaya apa? Kaya apa? Mudah-mudahan kaya hati, kaya harta, kaya wibawa. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya mudah-mudahan para donatur ini semuanya panjang umur, sehat walafiat, rezeki halal. Amin ya Allah ya Rabbal. Sedekah yang paling gede itu sedekah sama guru, benar. Kata Imam Suyuti, sedekah kebagi 5. Ada sedekah 1 dibalas 10. Ala sokil Islam, sodako sama orang sehat. Ada orang sehat segar bugar, kita berbagi dengan merdia, bagi kopi, bagi apa aja makanan. Sebab 1 dibalas berapa? 10. Ada sodako itu sebab 1 dibalas 90. Sodako kepada siapa? Alal ahma wal muktala. Sodako sama orang buta dan sodako alal ahma wal muktala. Sodako sama orang buta dan sodako orang sama orang yang terkena musibah. Sebab 1 dibalas 90. Ada yang lebih gede daripada itu. Sebab 1 sodako dibalas 900 kali lipat. Sodako kepada siapa? Ala korbatin dihajatin, terhadap saudara kita yang sedang membutuhkan. Makanya sedekah apa saudara lebih berat ketimbang sedekah sama teman, bener nggak? Maka suka ada saudaranya curhat tuh, gua punya saudara kaya raya sama temannya walaupun teman selewat baik bener, sama gua sama saudaranya pelit 17 setan. Ada yang suka curhat begitu? Oh, berarti saudara dendam itu lebih baik. Dendam itu. Sedekah kita ngebantu saudara itu sebab 1 dibalas 900 kali. Ada sedekah yang paling gede sebab 1 dibalas 100.000 kali lipat. Sedekah kepada siapa? Alal abawain, sodakoh kepada kedua orang, sodakoh kepada maka sodakoh sama orang tua mertua itu sodakoh yang paling berat, sodakoh yang paling males. Makanya sodakoh sama orang tua mah nanti biasa nunggu Lebaran Idul Fitri. Bener nggak? Udah begitu sok gaya pergi ke Indomaret beli kongguan 1, surat ABC 1, amplopnya yaitu 50.000. Pulang kampung orang tua mama tua, gua kayak dermawan, setahun sekali kongguan aku ABC 1, duit gocap. Udah begitu bawa bini anak 5. Masya Allah nginepnya seminggu. Modal kongguan aku surat ABC aku, duit gocap, nginepnya seminggu. Untuk orang tua 5 habis, bebeknya 5 habis, belum ikannya. Giliran mau pulang ada beras di bawah sekarung. Pengalaman. Sipan. Langsung aja begini, kayak pengalaman. Sipan. Ini sedekah sama orang tua itu sedekah paling gede balasannya. Makanya mudah-mudahan nih bagi orang tuanya yang masih ada, ayo muliakan orang tua, benar.
Yang sudah tidak ada, ayo kirimin doa. Makanya alhamdulillah kita nih setiap acara selalu kirim doa sama orang tua, terutama orang tua yang sudah tidak ada. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal diampuni dosa-dosanya. Yang masih ada, mudah-mudahan dipanjangin umurnya. Ada yang lebih gede sedekah itu daripada itu. Sebab satu dibalas 900.000 kali lipat. Sedekah kepada siapa? Ala alimin au faqihin. Sedekah sama alim dan pada ahli fikih. Maksudnya sedekah sama ustaz, sama kiai, guru-guru kita. Makanya ngasih ustaz, ngasih guru, ngasih kiai, apalagi ngasih penceramah, gede pahalanya. Bos tanggung jawab bos. Masya Allah. Makanya nih guru kita, masya Allah, luar biasa. Makanya kita kalau punya rezeki lebih ngasih guru, oh pahalanya sebab satu dibalas 900.000 kali lipat. Maka jujur ngasih guru, ngasih kiai itu paling males, bener nggak? Kita kan paling dekat sama kiai satu kalau lagi pusing galau. Kalau lagi galau datang sama siapa? Kiai. Anak kesurupan manggil siapa? Oh, meriah manggil siapa? Keluarga sakaratul maut manggil siapa? Nggak ada yang meninggal manggil siapa? Mandiin jenazah, kiai. Nyolatin jenazah, kiai. Ngangkut jenazah, nguburin jenazah, kiai. Sekalian kiainya. Giliran senang. Masya Allah. Nah, kita doain guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Wasaumi Ramadan. Berbicara Islam minimal kita puasa di bulan suci. Yang gak berasa nih waktu itu berputar dengan begitu cepat. 1 tahun rasanya 1 bulan. 1 bulan rasanya 1 minggu. 1 minggu rasanya 1 hari. 1 hari rasanya 1 jam rasanya 1 menit. 1 menit rasanya 1 detik. 1 detik agak berasa, apalagi lagi ngerokok sama ngopi. Betul apa betul? Jadi waktu berjalan begitu cepat. Sekarang ada bentar lagi bulan Rajab, bentar lagi bulan Ramadan. Berjalan waktu begitu cepat. Minimal pekerja Islam jangan lupa puasa di bulan Ramadan. Nah, yang kelima apa? Yang kelima pergi haji ke Baitullah. Karena zaman sekarang ngantri haji itu lama. Minimal kita apa? Umroh dulu. Untuk apa? Ditarbiyah, belajar. Untuk apa? Untuk pengalaman pertama. Biar tahu medan di sana. Biar ketika hajian sudah ada pengalaman. Betul apa betul? Boro-boro kita berbicara Mekah, luar negeri. Saya aja pertama ke kampung apa ini namanya? Ke kampung apa? Ke kampung Pendongkelan, masuk gang bingung keluar. Iya, ini di mana? Masih di Pendongkelan, masih di Jakarta, apalagi di luar negeri. Makanya bagus walaupun belum hajian nggak jadi masalah, umroh duluan. Kenapa? Haji wajib, umroh pun yang pertama adalah hukumnya wajib. Maka guru kita langsung dan Ustaz Sugeng ini mengamalkan rukun Islam yang kelima, minimal umroh. Kalau lima-limanya rukun Islam sudah kita amalkan, tinggal kita pasrah kepada Allah Subhanahu. Dan masya Allah guru kita ini nanti akan terbang dari bandara terbang ke Jeddah, dari Jeddah ke Madinah akan jarak dengan baginda Nabi besar Muhammad. Masya Allah, kita kan salah satu umat Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu kebahagiaan itu di dunia manakala kita bisa jarak ke makam kanjeng Nabi. Betul? Betul? Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah di antara 124.000 nabi, di antara 313 nabi, di antara 5 rasul ulul azmi. Baginda Rasul adalah merupakan pemimpin dari kesemuanya itu, yang memiliki kepribadian yang luar biasa, yang sayang sama umatnya itu sangat luar biasa. Sehingga digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian semuanya satu orang utusan
Maksudnya adalah Kanjeng Nabi besar Muhammad dari jenis kalian semuanya. Artinya maksudnya Nabi Muhammad juga kita manusia, Nabi Muhammad juga tapi kendati pun Nabi Muhammad manusia, la al-bashari, tidak seperti manusia pada umumnya. Contoh, kita punya keringat, Nabi juga punya. Tapi keringat kita dengan Nabi sama apa beda? Kalau keringat kita, kalau keringat Nabi wangi. Tapi nanti berkahnya di Madinah, insya Allah badan kita pun ke bawah wangi. Percaya apa tidak? Ada yang udah ke Madinah? Belum. Ada yang udah? Belum. Pengen ke Madinah? Tahu Madinah di mana? Tahu? Di mana? Di Pulau Sadik. Masya Allah, ketika di Madinah tubuh kita lembab, tidak keluar keringat. Artinya apa? Tidak bau. Hatta kita pakai koko satu aja seminggu, kalau nggak mau ganti tetap tidak bau. Masya. Coba kita di sini di Jakarta pakai koko sebulan nggak dicuci-cuci bagaimana? Bagaimana? Luar biasa. Masya Allah. Inilah berkahnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu. Kenapa? Karena di situ ada makom Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu baginda Nabi itu keringatnya wangi, saking wanginya Siti Aisyah sering ditabaruk dengan keringat Nabi. Bu, dengerin nih Bu. Ada ibu-ibu. Siti Aisyah suka ditabaruk dengan keringat Nabi. Kalau Nabi keringetan dielap sama Siti Aisyah, bahasa kita mah dengan tisu sekarang ngomongnya. Kalau dulu nggak tahu udah tisu atau belum tuh belum. Begitu dielap, masya Allah dijadiin skincare sama pipinya, masya Allah berkat keringat Nabi muka Siti Aisyah putih kemerah-merahan. Kenapa? Karena pakai tuh kosmetiknya keringat siapa? Keringat Nabi. Maka dipanggil oleh Rasulullah ya Humairah. Maka kalau ibu pun pengen jadi ya Humairah, pengen mukanya kemerah-merahan, gampang. Maka intip laki ibu kalau keringetan serbet, teplokin sama muka ibu. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ini Rasulullah. Rasulullah itu punya ludah, kita pun punya ludah. Apakah ludah kita dengan Rasul sama? Beda. Kalau ludah kita bau, ludah Rasul wangi. Udah wangi jadi obat. Abu Bakar kakinya digigit kelajengking, sebagai riwayat mengatakan digigit ular, kemudian diludahi oleh Nabi langsung sembuh. Coba kalau tetangga kita kakinya luka, ludahin sama kita, insya Allah infeksi. Titanus bisa jadi. Rasulullah itu masya Allah fisiknya mulia karena dimuliakan oleh Allah, akhlaknya agung, diagungkan oleh Allah. Saking agungnya akhlak Rasulullah, azizun alaihi ma'anitum, Rasul itu siap menderita, siap menanggung penderitaan kita selaku umatnya. Masya. Maka di akhir-akhir ketika Rasul mau wafat, maka ketika Israel mencabut ruh baginda Rasulullah meneteskan air mata. Keluar dari tubuhnya keringat yang terucap dari mulutnya, ummati, ummati, ummati. Mau wafat saja yang Rasul pikirkan adalah umat. Masya Allah. Harisun alaikum. Rasul itu pengen benar-benar kita selaku umatnya ini biar selamat dunia dan akhirat. Sehingga ketika Jibril datang pada baginda Rasulullah, qala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Hai Muhammad, ada kabar gembira daripada Allah. Esok pada hari kiamat engkau dijamin langsung masuk surga. Kalau engkau masuk surga, fatardah, engkau akan ridha, engkau akan puas, engkau akan bahagia. Apa jawaban Nabi? Idzan la arda wa wahidun min
ummati finnar. Jibril sampaikan kepada Allah, andaikan saja Muhammad bin Abdullah masuk ke dalam surga, tapi satu saja umatku masih mandam di neraka, maka surga yang penuh dengan kenikmatan tidak akan bisa membahagiakan Muhammad bin Abdullah karena memikirkan umat yang masih berada dalam api neraka. Masya Allah. Ini kecintaan Nabi Muhammad bagi kita selaku umatnya. Maka Nabi nyontoin ame kita semangat ibadah hingga bangun malamnya pun Nabi mah rajin, tahajudnya pun rajin. Sehingga saking rajin bangun malam, rajin tahajud, kakinya sampai bengkak. Ada nggak orang sini yang kakinya bengkak? Ada. Kenapa? Kegajahan. Kalau bangun malam suka bangun malam nggak? Ngapain? Suka bangun malam nggak, Bu? Ngapain? Ibu saya nanya, suami ibu suka ngebangunin nggak waktu malam sama ibu? Pernah nggak ngebangunin waktu malam? Ngajak apa, Bu? Tahajud. Pernah nggak ngebangunin istri tengah malam? Ngajak apa? Main Papa Robert. Makanya kali-kali bini bangunin, anak bangunin, bangun malam tahajud, bapak imamin, bini jadi makmum. Masya Allah, begitu ngimamin sujud, begitu sujud nangis luar biasa. Kata bininya lagi buat obat. Alhamdulillah setelah ngedenger teramusan aja, laki jadi ngimamin tahajud sujud, kagak bangun-bangun nangis, mungkin ingat dosa kali dia. Udah beres bangun ditanya, bang, beres sholat tadi kenapa tadi begitu tahajud sujudnya lama nangis? Emang abang ingat dosa? Bukan. Kenapa? Kumis itu. Oh, ternyata ada kumisnya. Cepir, sakit. Masya Allah. Bil mu'minina raufur. Nabi Muhammad itu adalah sosok Nabi yang sangat baik, yang sangat penyayang, terutama terhadap orang-orang yang beriman. Masya Allah, terhadap semua makhluk saja Rasulullah penyayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad kecuali untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Apalagi terhadap orang yang beriman, lebih-lebih Rasul sangat baik, lebih-lebih Rasul sangat sayang. Nih kita umat Rasul yang beriman, Rasul sayang kepada kita, maka ingin membahagiakan Rasul, timbulkan kasih sayang di antara kita. Betul apa betul? Cuman akhir-akhir ini kita sedih. Kita sedih andaikan kita melihat Rasul menangis, melihat umat Rasul ribut. Betul apa betul? Banyak zaman sekarang umat Rasul gontok-gontok, saling jelek, saling buka aib. Betul nggak? Saling caci, saling maki, ribut. Saya nanya, kalau bapak saja punya anak ribut, apakah bapak tersenyum atau menangis? Tersenyum atau menangis? Menangis. Rasul pun sama. Maka kalau kita ingin membahagiakan Rasul, jaga persatuan dan kesatuan di antara kita, insya. Maka ada istilah kata bersatu kita teguh, bercerai kita. Al-jama'atu rahmatun wal firqatu adamun. Bersatu itu mengundang rahmat Allah, pertikaian itu mengundang azabnya Allah Subhanahu. Kita punya guru Iqswini dan Rasulullah Masya Allah beserta istrinya nanti akan ziarah pada sosok manusia yang dijelaskan akhlak agungnya tadi. Masya Allah. Maka nanti ketika dicegat langsung kita naik bus menuju Madinah. Begitu nyampai gerbang Madinah, ahlan wa sahlan, selamat datang di Madinah. Maka Masya Allah, itu badan mulai merinding, bulu-bulu kita mulai hidup. Masya Allah, di situ kita dipimpin membaca salawat. Ya Nabi salam alaika, ya
kampung kita aja yang jauh ke Madinah, ketika selawat kepada Nabi kayak tadi kita mahdhur qiyam dipimpin baca selawat kepada Nabi, tidak sedikit yang meneteskan air mata. Betul? Kenapa kita baca selawat nangis? Karena mikirin apa? Mikirin apa? Mikirin utang, mikirin cicilan. Masya Allah, di Indonesia aja ketika kita melantunkan selawat, tak berasa air mata bercucuran. Betul apa betul? Apalagi di Madinah, Masya Allah, dekat makam Nabi, Masya Allah, ketika kita baca selawat, air mata tak tertahan. Ada kebahagiaan yang sangat luar biasa, yang susah diungkapkan. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa jalan ke sana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan kata Nabi, siapa saja orang yang jalan ke kuburku setelah kewafatanku, maka sama dengan dia datang kepadaku semasa hidupku. Masya Allah. Pengen nggak jalan ke makam Nabi? Pengen? Punya duitnya? Punya duitnya? Udah daftarnya? Gampang, baca surat Yasin. Belum juga baca surat Waqiah. Belum juga baca surat tanah. Surat tanah. Belum juga tambah surat apa? Saya juga pulang dari sono dan Masya Allah. Artinya apa? Kita pergi ke sono itu modal perjuangan. Manis taqwa ilaihi sabila. Memang bagi orang yang mampu di sini, manis taqwa itu istafala wajannya. Istaqwa ya, manis taqwa di istafala. Artinya sinnya itu adalah sin litolabiyah. Maksudnya mampu di sini harus diperjuangkan. Maaf kalau kita pengen ke sono tapi nggak ada perjuangannya, susah untuk berangkat ke sono. Saya nanya, kita di Indonesia pengen punya motor harus apa? Dua, minimal berani apa dulu? DP dulu, bener nggak? Habis DP nyicil motor itu 30 juta cicilan lunas tahun, bener nggak? Karena nih pengen mobil DP 30 juta, benar? Dicicil 3 tahun lunas. Saya nanya, umroh berapa puluh juta? Paling 30. Masa 40 tahun belum kelar ke sono? Berarti ada niat apa tidak? Makanya harus ada niat yang kuat. Minimal kita nabung, bekerja, ngedoa, insya Allah bisa ke sana. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka saya doain orang Pedongkelan tahun depan mudah-mudahan bisa pergi umroh ke sana semuanya. Hingga kampung Pedongkelan kosong dari orang. Sono semuanya. Masya Allah. Itu indah. Ke Madinah itu kita intinya ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena Madinah itu kan jaraknya jauh, betul nggak? Apalagi guru kita dan Bos Sugeng itu di sonanya 10 hari, bener nggak? Umur nggak ada yang tahu, benar? Makanya sebelum berangkat ada walimatus safar, intinya saling maafkan, karena nggak tahu nanti kita namanya ajal, bener nggak? Kadang kita yang berangkat ke sononya seger, yang ditinggalinnya di sininya yang apa? Meninggal, kan kita nggak ngerti. Maka di awal kita saling maafkan, karena khawatir namanya ajal kan nggak ada yang tahu, bener nggak? Malamnya canda tawa, paginya makanya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Yang kaya mati, yang miskin, apa jabat, masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, ustaz aja. Masih muda. Kompor aja. Masya Allah, mudah-mudahan kita panjang umur sehat walafiat. Makanya penting kita musyafahat dari saling maafkan. Dan insya Allah guru kita pergi ke sana, Masya Allah, dan didoakan di Raudhah makam
keringan. Kadang kita ada orang dulu, tolong ya saya mesen air jam-jam sebotol aqua. Ya kalau satu orang yang ngomong begitu dan 200 orang, akhirnya begitu umroh bukan mikirin bagaimana ibadah, mikirin aduh pesanan ini air jam-jam 200 botol aqua. Maka datang ke sana orang lain mah sibuk ngambilin jam-jam, dikumpulin. Orang lain mah siap-siap mau aqua. Ini mah ngebungkus jam-jam di dalam koper. Masya Allah. Makanya kadang-kadang suka bikin rame. Oh pesen kemeja yang dari sono, pesen sorban. Ada 200 orang. Nanti guru kita ke kos ini bukan fokus umroh, disuruh mikir. Kenapa ini bikin peci? Mikirin belum beli sorban, belum beli koko. Maka itu kekecilan. Gampang. Peci banyak di tanah apa? Abang. Kurma banyak di mana? Tanah abang. Air jam-jam banyak di mana? Tanah abang. Sorban banyak di mana? Tanah abang. Maka minta sama orang yang berangkat umroh, minta apa? Biar simpel, minta doa. Karena doanya insya Allah dijawab. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan kalau minta doa mana diberikan dengan doa itu secara umum, masya Allah, mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, adapun pulang dari sana, kiai bawa korban, kita dikasih korban makan. Apa itu? Kiai bawa jam-jam dari sono, kita minum. Kiai bawa peci, kita pakai. Tapi yang kebagian jangan iri. Saya kejadian. Begitu dulu umroh pertama, beli peci sedikit, jemaahnya banyak, yang nggak kebagian ngambek, jadi kagak ngaji. Orang biasa rajin takliman, hadir paling depan, lupa nggak kebagian peci. Itu jadi hilang, sampai ketemu di jalan cemberut. Begitu dengan saya, langsung buang muka. Saya tanya kenapa? Ustaz katanya curhat sama saya, ngopi sama saya, ngaji saya paling rajin. Dia umroh pulang nggak kebagi peci. Iya. Kan sampai begitu, apalagi di kos ini jamaahnya banyak, kos punya banyak. Ya kalau semuanya harus dibagi, waduh, tapi apa ada? Makanya kita yang penting nitip doa, kebagian oleh-oleh yang begitu. Alhamdulillah enggak jadi mas. Allah, kalau enggak ya kebangetan juga sih bos. Insya Allah nanti kalau di kos ini sama Bos Sugeng ke Madinah dulu tanggal 30. Nah, nanti Bos Sugeng kita ketemu di Mekah. Kalau saya nanti berangkat tanggal 4 November langsung ke Mekah. Jadi sudah disetting sama Kiai Jumroni, Kiai Ahmad Rafiuddin bahwa nanti kita kumpul di Mekah. Jadi kalau Bos Sugeng berangkat Jakarta tanggal 30 ke Madinah dulu, Kiai Ahmad putranya dia Pasir sama ke Madinah dulu. Nanti ke Mekah pas tanggal 45 tuh saya langsung ke Mekah, jadi ngopinya bareng di sana Bos Sugeng. Kita ngopi nanti di mall berjam-jam Bos Sugeng. Nah, saya yang ngajak, saya kasih tahu Bos Sugeng yang bayar. Sudah disetting, tidak bisa lari dari saya Bos Sugeng. Katanya Bos Sugeng berangkat duluan 2 kali aja mau kerja sama ya kan. Udah biar cuma dulu biar ketemu di Mekah. Kenapa biar ada kopi? Kemudian dari Madinah ke Mekah karena namanya umroh haji Qasdul Ka'batil Yusuf, yaitu menyengaja berangkat ke Mekah mengunjungi Ka'bah, tujuannya untuk ibadah. Maka jangan lupa utamakan ibadah. Cuma zaman sekarang kadang-kadang Masya Allah orang mengutamakan selfie, bener nggak? Makanya takrif ibadah haji umroh itu Qasdul Ka'bati linusuki wa selfie. Apa dipancing di kitabnya gitu, di kitab ditambahin sekarang kan Qasdul Ka'bati linusuki wa selfie wa TikTok. Wa pacewok. Masya Allah. Wa Instagram. Diutamakan ibadah. Setelah ibadah tidak menjadi masalah untuk membuat dokumentasi. Tidak terasa ini sudah jam 2 kurang 3 jam ya, kelihatan ikan sepat, ikan bagus, campur nasi kremes, jadi cepat lebih bagus, kelihatan memang mukanya sudah pada lemas. Kenapa lemas? Mikirin berkat kayaknya.
yassir lana rizqana waghfir amwalana bisabil ibadati wal ziyarati Makkah wal Madinah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna wa zawjatana wa auladana ya rahman ila Makkah wa syarafah wal zamzam wal maqam wal mash'aril haram wal madinatil munawwarah wal baitul muqaddas wal muslim fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah bi qudratika ya qadir ya aziz bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang hafal silakan baca doa tadi, amalkan, insyaallah nanti Allah panggil tiap tahun bisa ke sana. Amin. Pengen sekarang dijajah langsung pengen? Pengen? Ayo bilang mobil tuh angkat tangan kanannya. Angkat semuanya berdoa, insyaallah. Goyangkan tangannya, dadah.